Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Naufal Zadan Nursalis dengan NIM 180102514, kelas 5L Metodologi Penelitian, dengan dosen pengampu Pak Beni Hendriana, MPD. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lanjut bab 1, pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dari judul tersebut, saya dapat menyimpulkan beberapa latar belakang masalah, yaitu pertama, ada kurangnya kreativitas guru dalam penyampaian materi karena hanya menyampaikan materi melalui WhatsApp group. 2. Siswa harus memahami sendiri materi yang disampaikan, lalu mengajarkan tugas dan juga melaporkannya. 3. Tidak semua siswa mempunyai smartphone canggih karena banyak orang tua siswa hanya bekerja sebagai guru. Keempat, guru mengeluhkan mengenai koneksi internet yang tidak stabil dan harga kuota yang melonjak selama masa pandemi. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada problematika guru dalam pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19. Pada pembelajaran tematik siswa kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi, yaitu dari segi proses kegiatan pembelajarannya dan fokus penelitian dibagi 3 subfokus penelitian, yaitu 1. Proses pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. 2. Problematika yang dihadapi guru dalam proses pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. Upaya mengatasi problematika yang dihadapi guru dalam pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Saya mendapatkan yaitu 3 rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana proses pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. 2. Apa saja problematika yang dihadapi guru dalam proses pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. 3. Bagaimana upaya mengatasi problematika yang dihadapi guru dalam melaksanakan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. Nah, dapat tujuan penelitiannya, yaitu pertama ada untuk mengetahui proses pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. 2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi guru dalam proses pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. 3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi problematika yang dihadapi guru dalam pelaksanaan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalibong Tengah 3 Bekasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian bisa dibagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama saya menjelaskan manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya bagi jenjang pendidikan di sekolah dasar. Kontribusi tersebut berkaitan dengan problematika yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan kelas daring online pada pembelajaran tematik. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu pertama ada manfaat siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi peneliti. Pertama, manfaat bagi siswa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan upaya meningkatkan keefektivitasan belajar siswa sehingga memperoleh hasil yang maksimal. 2. Bagi guru,
manfaat bagi guru sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi pendidik yang profesional dalam upaya meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti, mengembangkan wawasan, dan sebagai langkah awal untuk memperoleh gelar S1. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Terdiri dari deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan penelitian yang relevan. Pertama, ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Terdiri dari ada satu problematika, guru, kelas daring online, dan pembelajaran tematik. Pertama, saya akan menjelaskan problematika. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik. Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan, sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Kedua, ada guru. Peran guru dalam proses pembelajaran antara lain sebagai informator, komunikator, organisator, konduktor, motivator, pengarah, dan pembimbing, pencetus ide, penyebar luas, fasilitator, evaluator, dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan, proses peran guru tidak dapat dikesampingkan karena belajar itu adalah interaksi antara pendidik. Dalam hal ini, guru dengan peserta didik atau siswa yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, proses tersebut harus dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada yang ketiga itu kelas daring online. Seperti yang kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini Kemendikbud sedang gencar-gencarnya dalam melaksanakan program belajar dari rumah atau studi from home. Sebagai solusi dunia pendidikan di tengah merabahnya wabah COVID-19 di Indonesia, oleh karena itu, salah satu cara agar peserta didik tetap belajar di rumah ya adalah dengan mengadakan kelas dalam jaringan atau daring, atau juga bisa disebut kelas online. Terakhir ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Berikut adalah penelitian yang menurut saya hampir mirip dengan apa saja yang saya teliti. Pertama ada jurnal yang ditulis oleh Anggi Giri Prawiyogi tahun 2020 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. Mengapa saya mengambil jurnal tersebut? Karena ada persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari beberapa responden dan tujuan dari penelitian ini untuk meneliti efektivitas pembelajaran jarak jauh. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 dan metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan keadaan yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Dua, ada skripsi yang ditulis oleh Septiana Anissa Damayanti pada tahun 2018 di UIN Antasari Banjarmasin dengan judul Pembelajaran Jarak Jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Gambut, yaitu memiliki perbedaan dan persamaan juga. Perbedaannya adalah subjek penelitian pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah guru PAI atau Pendidikan Agama Islam. Data utama yang digali dalam penelitiannya ini adalah desain pembelajaran proses pembelajaran.
dan evaluasi pembelajarannya. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang pembelajaran jarak jauh. Lanjut ke bab 3. Di sini ada 9 macam. Yang pertama ada alur penelitian, 2 tempat dan waktu penelitian, 3 latar penelitian, 4 metode penelitian, 5 peran penelitian, 6 data dan sumber data, 7 teknik dan prosedur pengumpulan data, dan 8 teknik analisis data. Yang terakhir ada 9 pemeriksaan keabsahan data. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya beberapa. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial. Data yang dikumpulkan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi pribadi, maupun dokumentasi resmi. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menggambarkan realita di balik fenomena yang ada secara mendalam dan juga rinci. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Lanjut ke data dan sumber data. Data yang akan diteliti oleh peneliti adalah yang bersangkutan dengan problematika guru dalam melaksanakan kelas daring online pada pembelajaran tematik kelas 4 SD dalam tengah 3 Bekasi. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Jadi sumber data ini menunjukkan dari mana data itu berasal. Data harus berasal dari sumber yang tepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah guru kelas 4 SDN Keramat Tengah 3 Bekasi. Data dalam pengumpulan hasil penelitian merupakan subjek di mana data itu diperoleh. Maka pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Peneliti berhubungan langsung dengan sumber yang akan menjadi subjek penelitiannya. Data sekunder. Data sekunder adalah data angka bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi data yang sudah jadi dituangkan dalam lapangan penelitiannya. Data sekunder dapat berupa, ada dua macam. Yang pertama ada data tertulis, yang kedua foto atau gambar. Data tertulis berupa dokumentasi sejarah sekolah, keadaan guru, visi dan misi, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, prestasi akademik dan non-akademik, serta jadwal pelajaran kelas 4 SDN Kelabang Tengah 3 Bekasi. Yang kedua, foto atau gambar. Foto berguna untuk memperoleh data yang tidak dapat ditemukan secara tertulis, sekaligus menjadi pelengkap dan bukti untuk memperkuat penelitian. Lanjut ke teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Prosedur pengumpulan data kualitatif merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, saya akan menjelaskan observasi. Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang ditelitinya. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Lanjut ada dokumentasi. Dokumentasi sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat dijadikan sebagai salah satu bukti telah dilakukan penelitian. Lanjut ke teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Jadi ada kegiatan analisis data, yaitu pertama ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pertama, reduksi data, yaitu
Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data yang mentah terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Kedua, ada penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi kemudian disajikan berdasarkan pada aspek-aspek yang diteliti pada sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Yang terakhir adalah verifikasi. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Dalam pengecekan keabsahan data, data yang direduksi adalah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari pengecekan data ini, kemudian data dapat dianalisis. Kegiatan pengecekan hasil temuan dilaksanakan agar keakuratan data tersebut dalam upaya menarik kesimpulan yang tepat dan objektif sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan cara membandingkan informasi, misalnya membandingkan informasi yang diperoleh antara hasil wawancara guru dalam penelitian kualitatif meneliti menggunakan metode wawancara. Sekian, terima kasih presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.